Kalau saya bilang, YouTube itu sekarang sudah mirip sinetron daripada platform kreatif. Kamu setuju nggak? Kalau ini benar, berarti selama ini kita sebagai seorang kreator, termasuk mungkin saya, itu cara mainnya salah dong. Nah lo, hai halo assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Dulu kita percaya akan satu hal, dimana kalau misalnya channel kita subscribernya banyak, otomatis ketika kita ngupload video, itu secara tidak langsung yang nonton juga banyak. Sampai kita sebagai seorang kreator, itu kita selalu minta untuk subscribe. Sampai kita bikin CTA tuh di sana. Jangan lupa ya untuk subscribe, itu biasanya ada yang taruh di awal ataupun di akhir. Nah, hari ini, kata-kata itu, CTA itu terasa aneh bukan? Ini kenapa? Karena fenomenanya hari ini ada channel kecil yang viewersnya itu sampai jutaan, sampai banyak banget lah yang nonton. Tapi satu sisi ada channel yang besar yang subscribernya itu sudah jutaan, sudah puluhan juta, tapi yang nonton itu sedikit, viewersnya sedikit, bahkan cenderung sepi. Ini kenapa? Teman-teman, sebagai seorang praktisi seni dan media audiovisual, sebagai seorang filmmaker dan broadcaster TV, itu saya ngerasa dan saya melihat sendiri, fenomena ini atau gejala ini itu bukan hanya problemnya di algoritma saja, tapi yang saya lihat ini ada sebuah perubahan sistem di YouTube. Kira-kira apa sistem yang berubah itu? Makanya saya akan bahas sampai tuntas. Sebelum itu saya mau disclaimer bahwa pembahasan ini itu dari sudut pandang saya sebagai seorang kreator sekaligus sebagai seorang filmmaker dan broadcaster TV. Tentu pendapat ini atau analisa ini itu bisa benar ataupun salah tergantung dari penyikapan teman-teman semuanya. Oke? Di YouTube itu hari ini seperti ada sistem pergeseran pendistribusian sebuah video dari yang tadinya didistribusikan melalui subscriber, hari ini sepertinya tidak lagi didistribusikan melalui subscriber. Dia berjalan menggunakan sistem sendiri. Ini seperti televisi lah ya, pendistribusian seperti orang nonton televisi, seperti pemancar luasan sebuah program TV. Itu yang terjadi hari ini. Di TV itu, orang itu nonton channel, dan di dalamnya itu ada video, ada program TV, ada acara TV. Itu dia tidak subscribe, tidak langganan. Dia hanya menonton apa yang ditayangkan oleh televisi itu sendiri, yang sudah diatur oleh sistem televisi itu sendiri, atau sudah diatur oleh stasiun televisi itu sendiri. Jadi ya dia nonton-nonton aja tanpa harus subscribe. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube hari ini. Dan itu yang muncul di home, di suggest, kemudian di short video, atau di video panjang, atau di beranda, atau di rekomendasi. Itu bukan pilihan kita, tapi itu adalah sebuah kurasi. Artinya, subscriber hari ini itu tidak lagi menjadi penentu utama untuk orang masuk ke channel kita. Dia hanyalah sebuah sinyal kecil yang ada di YouTube. Selebihnya ada di sistem itu. Makanya saya bilang YouTube itu hari ini itu sudah mirip seperti sinetron yang ada di televisi, karena tayangannya atau penyebar luasannya itu sudah tidak lagi mengandalkan namanya subscriber. Jadi tidak melihat kamu subscribernya banyak, kamu subscribernya kecil, enggak. Karena semuanya melalui kurasi, sistemnya sudah dibuat seperti itu teman-teman. Coba, kenapa ini mirip sinetron? Iya, di Indonesia ini kita sudah sama-sama tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa di sinetron itu sebetulnya yang paling penting atau yang terpenting itu bukan cerita yang terbaik yang disajikan, bukan, tapi cerita yang bagaimana orang itu emosi ketika nonton sinetron itu, ketika nonton cerita itu di sinetron. Makanya sinetron itu selalu pasti membangkitkan emosional kita. Di sana kita bisa marah-marah, di sana kita bisa sedih, kita bisa ikutan nangis, kita bisa ikutan tertawa, terbahak, dan lain sebagainya. Yang semua itu hubungannya selalu dengan perasaan. Itu sinetron. Jadi sinetron itu selalu punya 3 ciri. Yang pertama, kalau misalnya ceritanya pendek, itu gimana caranya cerita itu bisa dipanjangin. Yang kedua,
gimana caranya cerita itu selalu diulang-ulang. Lalu yang ketiga, endingnya itu selalu digantung. Kalau istilah film namanya open ending. Nah, di film itu kan ending ada 3 sebetulnya. Ada namanya happy ending, ada yang disebut dengan sad ending. Kalau happy ending itu ending yang menyenangkan. Kalau yang sad ending itu ending yang menyedihkan. Nah, ini sinetron itu selalu dengan namanya open ending. Ending yang digantung. Sekarang kalau boleh saya jujur, YouTube itu hari ini itu ya seperti itu. Kita bisa lihat ciri-cirinya hari ini. Coba, teman-teman itu selalu ketika membuat konten, itu gimana caranya? Dipaksa. Sekali lagi ini dipaksa. Termasuk saya selalu bilang ke teman-teman kalau mau bikin konten itu, ya harus menerapkan beberapa sistem yang sudah diterapkan oleh YouTube. Oleh kreator-kreator lain pun demikian. Yang pertama, hook-nya harus kuat di awal. Perkara nanti isinya nanti muter-muter, itu beda cerita. Perkara nanti endingnya itu nggak tuntas, itu beda cerita. Itu bukan semata-mata karena kreator yang tolol atau kreator yang bodoh, enggak. Karena sistemnya itu lebih menghargai yang seperti itu. Sistem di YouTube itu lebih suka yang seperti itu. Nah, terus kita kudu gimana gitu loh. Nah, terus kita ini harus gimana? Karena sistemnya sudah seperti itu. Algoritma itu bukan penonton. Jadi banyak orang bilang, atau kreator yang bilang, termasuk mungkin saya, kalau bisa kamu tuh bikin konten itu untuk manusia, bukan untuk algoritma. Dan ini adalah obrolan atau penyampaian yang menurut saya cukup ideal. Karena ya idealnya memang harus seperti ini. Tapi faktanya yang mendistribusikan konten kita itu bukan manusia. Bukan, tapi sistem algoritma itu. Kalau saya bilang itu, algoritma itu atau sistem ini bekerja seperti programmer TV. Dia akan melihat dari sisi retensinya gimana. Kemudian dia akan melihat watch time-nya gimana. Kemudian dia akan melihat apakah orang akan lanjut nonton setelah nonton video ini. Itu yang dilakukan oleh sistem itu. Nah, kalau misalnya konten kamu itu kuat, maka pendistribusinya itu cukup masif, cukup ya disebarluaskan begitu masifnya lah. Tapi kalau misalnya apa yang saya sebutkan tadi, retensinya lemah, watch time-nya nggak ada, orang nggak balik nonton lagi, ya udah, konten kamu selesai di situ. Jadi secara garis besar kalau kita lihat, itu mirip dengan rating televisi. Mau nggak mau, setuju tidak setuju. Tapi itu faktanya hari ini YouTube itu seperti itu. Jadi masalah terbesar kreator hari ini itu terjebak pada strategi lama, atau pola lama, atau permainan lama. Permainan lama itu seperti apa sih? Yang pertama, dia selalu mengejar namanya subscriber. Yang kedua itu berharap notifikasi. Lalu yang ketiga, itu ketika kita ngupload, itu dianggapnya sudah selesai. Kita ya sudah melepas sebuah konten, ya sudah terserah mau gimana. Padahal sekarang itu semua sudah berubah. Dan itu semua gamenya sudah berakhir, sudah berubah. Polanya sudah berubah. Karena apa? Sekarang itu bukan lagi seberapa banyak, seberapa besar subscriber yang kamu miliki di channel kamu. Tapi hari ini tuh polanya adalah, permainannya adalah seberapa besar, seberapa banyak orang itu bertahan di video kamu, bertahan nonton di channel kamu, bertahan nonton di video yang kamu upload. Itu hari ini. Dan itu challenge-nya, itu tantangannya. Makanya saya bilang, kalau kamu mau bikin konten, kamu bikin kontenlah mirip seperti tayangan sinetron. Gimana caranya bikin konten itu penonton bisa bertahan lama di video yang kamu buat. Itu kuncinya hari ini. Terus terang, saya sebagai seorang filmmaker, ini adalah salah satu fenomena yang menurut saya cukup menarik. Dan itu membuat saya selalu ingin melakukan riset, selalu ingin melakukan kajian. Ya, supaya apa? Supaya saya masih bisa terus berbagi ke teman-teman. Karena sebetulnya, kalau kita lihat di film itu, yang diutamakan malah ceritanya. Ya tentu dengan sinematiknya. Tapi kalau di stasiun TV, itu yang diutamakan adalah program TV-nya. Dia nggak peduli ceritanya seperti apa. Nggak peduli. Dia nggak peduli dengan sinematiknya, dengan visualnya. Dia tidak peduli.
Tapi yang diutamakan itu adalah gimana program ini berhasil. Dan itu yang diterapkan oleh YouTube hari ini. Kalau boleh saya bilang, YouTube itu hari ini sudah mendekati program televisi. Walaupun belum 100%, masih ya ada yang mengandalkan subscriber, ada yang mengandalkan jam tayang, ada yang mengandalkan gimana penonton itu mau balik lagi dan balik lagi. YouTube itu sekarang sudah tidak mengandalkan karya itu berdiri sendiri seperti di film. Tidak. Dia adalah sebuah rangkaian cerita yang bagaimana si penonton itu setelah nonton konten ini itu akan kemana, setelah nonton konten ini akan terus nonton lagi, dan nonton lagi. Karena harapannya adalah supaya penonton itu balik lagi ke YouTube, balik lagi ke konten yang kamu buat. Itu hari ini yang saya lihat fenomenanya. Dan kalau beneran ini diterapkan oleh YouTube, artinya selama ini kita cara bermain di YouTube-nya adalah sekali lagi perlu diperbaiki. Ya bisa dibilang keliru juga. Yuk kita sama-sama perbaiki aja sih menurut saya. Sekali lagi, saya selalu mengulang-ulang, mungkin masalahnya itu bukan di konten kita yang jelek, tidak. Atau di konten kita yang buruk, tidak. Tapi bisa jadi selama ini itu kita bikin konten dengan strategi atau dengan pola yang sudah ditinggalkan, sudah usang, sudah ditinggalkan, sudah tidak diberlakukan lagi, sudah tidak diterapkan lagi di YouTube. Ya bayangin saja kita ini bikin film yang tentunya visualnya keren, ceritanya juga bagus. Tapi kita itu ngupload di platform yang sekarang ini sudah menggunakan sistem seperti stasiun televisi harian yang setiap hari itu ada konten, yang setiap hari itu ada siaran, yang setiap hari itu ada video, ada film, ada program. Yaitu yang terjadi sekarang di YouTube. Jadi kalau sekarang subscriber itu bukan segalanya, pertanyaannya itu bukan lagi gimana caranya mendapatkan subscriber sebanyak mungkin, tapi gimana caranya kita bikin konten, kita bikin video yang penonton itu terus nonton di video kita, sambil dalam hatinya dia penasaran, sambil dalam hatinya dia bertanya, ini video endingnya gimana ya? Saya mau tanya teman-teman, menurut teman-teman apakah YouTube itu sekarang ini masih bisa dibilang platform kreatif? Atau jangan-jangan YouTube ini sudah berubah menjadi TV series yang baru? Tulis di kolom komentar. Saya akan bacakan satu-satu, dan saya akan jawab satu-satu juga. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan salam A Vlog.